Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tuntas materi yang berkaitan dengan lingkaran, yaitu materi kelas 11 MIPA untuk matematika peminatan semester 2. Yang pertama, kita akan melihat submaterinya nih, ada 4: persamaan, kedudukan garis, persamaan garis singgung, dan kedudukan dua lingkaran. Sebelum itu saya jelasin dulu, apa sih lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan semua titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Nah, satu titik itu kita sebut sebagai titik pusat dan jarak yang sama kita sebut dengan jari-jari. Seperti ini. Ini adalah jari-jari atau kita sering sebut sebagai R. Dan yang tengah adalah titik pusat. Persamaan lingkaran. Lingkaran itu ada dua jenis, ada yang pusatnya 0,0 atau A, B. A, B ini bisa berapa saja. Jadi kasus pertama, kalau 0,0 kita bisa lihat kita ambil sembarang titik A, X, Y, dan kita akan cek dari A ke garis pusat, kemudian dari garis yaitu sejauh Y, dan kita tarik ke samping sampai ke titik pusat yaitu sejauh X, sehingga jari-jarinya adalah bisa menggunakan Pitagoras, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau pusat A, B, pusatnya tidak terdapat di tengah-tengah. Jadi seperti ini lingkarannya. Misalnya ya, kita ambil di kuadran 1. Misalnya O-nya itu A, B, posisinya ada di tengah sini. Bukan di bawah nih. O itu ada di sini. Kemudian ambil titik sembaran X, Y, sehingga jarak dari titik sembarang tersebut ke garis pusat itu bukan X, tapi berkurang. X itu dari titik ke bawah sini ya, jadi berkurang sejauh A, yaitu Y min B. Dari sini ke sini kan Y, terus pusatnya B. Begitupun yang X. Yang X itu adalah X min A, sehingga mencari jari-jarinya juga bisa menggunakan Pitagoras, yaitu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari dua rumus dasar ini, kita bisa memodifikasi soal-soal tentang persamaan lingkaran. Langsung ke contoh soal. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut ya, melalui titik A 3,4, titik pusat 0,0. Melalui titik A3, min 11, titik pusat min 2,1. Kita lihat ya pembahasannya. Kita yang namanya melalui itu ya, melalui itu berarti ini X. X-nya 3, Y-nya min 4, titik pusatnya 0,0. Berarti ambil rumus yang R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. R kuadrat 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat, 9 tambah 16 yaitu 25. Sehingga jari-jarinya adalah akar 25 yaitu 5. Kalau yang B, kita selain mencari X sama Y, yaitu 3 sama min 11, kita juga harus tahu A sama B-nya, yaitu min 2 dan 1. Nah, kita masukkan rumus R kuadrat sama dengan X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat, yaitu 3 min dari min 2, berarti 3 plus 2 kuadrat ditambah min 11 min 1 kuadrat, yaitu 5 kuadrat tambah min 12 kuadrat, yaitu 25 tambah 144, 169. Sehingga R-nya adalah akar 169 atau 13. Dari sini kita juga bisa menentukan persamaan lingkarannya. Masih kasus yang sama, titik pusat dan titiknya sama, tapi yang dicari persamaan lingkarannya. Karena sudah diketahui tadi dengan cara yang sama ya, jari-jarinya adalah 5 atau jari-jari kuadratnya adalah 25, sehingga kita tinggal masukkan persamaan lingkarannya, balikan ke rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadratnya diganti dengan 25. Ini adalah persamaan lingkarannya. Begitupun yang B. Yang B kita sudah temukan tadi jari-jari kuadratnya adalah 169, sehingga kita masukkan rumus X min A kuadrat. Hati-hati, A itu adalah pusat, jadi X plus 2 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 169. Jelas sampai di sini? Oke. Kasus berikutnya, diberikan persamaan lingkarannya, tapi kita disuruh cari jari-jari dan pusatnya. Kalau seperti ini, kita bisa lihat, oh kalau bentuknya simple, berarti pusatnya pasti 0,0. Jari-jarinya tinggal akar dari 4, yaitu 2. Kalau yang seperti ini, pusatnya adalah lawan dari dia.
Ini min 2 berarti pusatnya 2. 3 berarti pusatnya min 3. Jadi 2, min 3. Jari-jarinya juga akar dari 9 yaitu 3. Udah bukan? Nah, bagaimana untuk persamaan lingkaran yang umum? Yaitu bentuknya seperti ini nih. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita mencari pusatnya gampang, yaitu A itu adalah min 2 dari A kecil, di mana A kecil adalah titik pusat. B adalah min 2B kecil, di mana B kecil adalah titik pusat, dan C adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Oke, kita langsung aja ya. Ini gimana sih nyari titik pusatnya? Nah, untuk mencari titik pusat, kita cukup tahu A besar ini adalah koefisien X yaitu min 6, di mana min 6 ini adalah min 2A kecil. Jadi titik pusatnya adalah tinggal min 6 dibagi min 2, yaitu 3. Begitupun yang B kecilnya, tinggal 2 dibagi min 2, yaitu min 1. Bagaimana nyari R-nya? Nyari R-nya tinggal A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Ya, karena C-nya ini 1, berarti R kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat kurang 1. Yaitu 9. Berarti R-nya adalah akar dari 9 atau 3. Gampang bukan? Sehingga pusatnya 3, min 1 dan jari-jarinya adalah 3. Oke. Kita akan lanjutkan. Menentukan jari-jari lingkaran yang menyinggung garis AX plus BY sama dengan C. Dengan gampang nyari jari-jarinya. Kalau pusat 0,0, jari-jarinya adalah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Karena nggak ada pusatnya. Tapi kalau ada pusat A, B harus ada di sini AA plus BB plus C, baru pernya tetap A besar kuadrat tambah B besar kuadrat. Coba gimana sih caranya, contohnya ya. Perhatikan, yang seperti ini berarti ini A besarnya 12, B besarnya min 5, C besarnya min 39. Tinggal dimasukkan aja min 39 per akar 12 kuadrat tambah min 5 kuadrat. Yaitu akar min 39 per akar 169, akar min 39 per 13 yaitu 3. Karena jari-jari kita ambil positifnya ya, sudah pasti positif. Sehingga persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 atau 3 kuadrat. Oke, untuk yang kedua, pusat 2,3 menyinggung garis 3X tambah 4Y tambah 2 sama dengan 0. Kita cari jari-jarinya adalah AA tuh masih gini, 2 dikali 3 tambah 3 kali 4 tambah 2 gitu ya. Pasang-pasangin aja per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, ini 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12, tambah 2, 20 per 5, yaitu 4. Ini adalah jari-jarinya. Untuk mencari persamaannya tinggal rumusnya aja, X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 16. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk umum, itu gampang, tinggal dikuadratin aja. Ini kan X kuadrat dikurang 2 kali 2 kali X, yaitu dikurang 4X tambah 2 kuadrat, yaitu 4. Ditambah Y kuadrat dikurang 2 kali 3 kali Y, yaitu 6Y tambah 3 kuadrat, yaitu 9. 16-nya pindah ke kiri yaitu min 16 sama dengan 0. Tinggal dirapikan, X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X. Min 6Y ini 4 tambah 9 kurang 16 yaitu min 3. Sama dengan 0. Seperti ini persamaan akhirnya. Nah, persamaan garis singgung lingkaran ada di pusat 0,0 atau A, B. Langsung saya ringkas menjadi satu tabel. Perhatikan cara bacanya. Untuk bentuk persamaan yang pusatnya 0,0 seperti ini, gampang kalau melalui titik tinggal X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X1 dan Y1 nanti diganti angka ya, untuk X dan Y tidak. Untuk gradien M, rumusnya Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Kalau bentuk persamaan seperti ini, yang pusatnya A, B, X1 min A, X min A, Y1 ditambah Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. X1, Y1, A, dan B bisa diganti angka, tapi X dan Y tidak. Ya, R-nya juga diganti angka. Untuk gradien M-nya, Y min B sama dengan MX min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Mirip ya, hanya ada di sini min B dan min A-nya. Ya. Untuk persamaan bentuk umum, kalau yang melalui titik ada rumus khususnya biar lebih mudah. X1X tambah
Y1Y tambah setengah A X1 plus X tambah setengah B Y1 plus Y tambah C sama dengan 0. Tapi kalau yang dengan gradien M tidak ada rumus khusus. Kamu harus merubah menjadi bentuk yang kedua di atas, baru bisa masukkan rumus seperti biasa. Langsung aja ke contoh soal, saya ambil 6 contoh soal. Yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 melalui 2 min 1. Yang kedua sama persamaannya tapi gradiennya 2. Yang ketiga X min 3 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 5 melalui 2, min 4. Yang keempat persamaannya sama dengan yang ketiga hanya dengan gradiennya 2. Yang kelima X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X plus 6Y plus 8 sama dengan 0 melalui 4 min 2. Dan yang terakhir sama tapi dengan gradien 2. Oke, kita akan langsung aja masuk ke nomor 1, langsung masukin rumus ya. Jadinya 2X min Y sama dengan 5. Langsung. Oke, gampang. Untuk nomor 2 juga kita langsung masukin rumus ya. Y sama dengan gradiennya 2 ya. Ingat, R itu akar dari 5, bukan 5. Berarti rumusnya kita masukin Y sama dengan 2X plus minus akar 5 dikali akar 2 kuadrat tambah 1. Akar 2 kuadrat tambah 1 kan akar 5 ya. Akar 5 kali akar 5 itu adalah 5. Nah, 2X plus minus 5 artinya ada 2 ya. Oh iya, Y-nya bisa pindahin ke kanan. 2X min Y plus minus 5 sama dengan 0. Artinya ada 2. Boleh 2X min Y plus 5 sama dengan 0. Atau 2X min Y min 5 sama dengan 0. Kasus kedua. Untuk nomor 3, maksud saya bukan nomor 2, nomor 3, kita data dulu A-nya 3, B-nya min 2 ya. Terus X1-nya 2, Y1-nya min 4. Jangan sampai ketuker karena rumusnya adalah X1 min A, X min A, tambah Y1 min B, Y min B sama dengan R kuadrat. Tinggal dimasukkan. Yang tidak diganti angka hanya X dan Y ya. 2 min 3 adalah min 1 dikali X min 3. Ditambah min 2 dikali Y plus 2 sama dengan 5. Kita kali pelangi min X plus 3 di min 2Y min 4 sama dengan min 5 sama dengan 0. 5-nya pindah ke kiri. Sehingga jadi min X min 2Y 3 dikurang 4 min 1 kurang 5 min 6 sama dengan 0. Karena ini negatif semua kita kalikan min 1 ya. Jika koefisien X negatif kita kalikan min 1. Sehingga jawabannya X plus 2Y plus 6 sama dengan 0. Untuk nomor 4 sama kita data dulu A, B, dan R-nya. R-nya akar 5 ya. A-nya 3, B-nya min 2. Dan gradiennya katanya 2, berarti M-nya 2. Tinggal masukkan rumus, yaitu Y plus 2. Karena ini B-nya min, jadi Y plus 2 ya, ngikutin dia. Y plus 2 sama dengan 2X min 3 di plus minus akar 5, akar 2 kuadrat plus 1. Tadi udah dihitung ya, akar 2 kuadrat plus 1 itu akar 5. Akar 5 kali akar 5, akarnya hilang. Ini kita kali pelangi 2X min 6. Kita pindahin satu ruas ya, Y-nya jadi minus, 2-nya jadi minus. Seperti ini. Jadi 2X min Y min 8 plus minus 5 sama dengan 0. Artinya, kalau kita ambil plus, ini min 8 plus 5 jadi min 3. Kalau kita ambil min, ini min 8 min 5 jadi min 13. 2X min Y min 3 sama dengan 0 atau 2X min Y min 13 sama dengan 0. Kita lanjut. Nomor 6. Oke. Kita data A besarnya min 4, B besarnya 6, C besarnya 8. Melalui itu X1-nya 4, Y1-nya min 2. Masukin rumus aja, yaitu 4X min 2Y ditambah setengah kali min 4 gitu ya, 4 tambah X ditambah setengah kali 6 min 2 tambah Y plus 8 sama dengan 0. Ingat yang nggak boleh diganti hanya X dan Y, yang lain semua ganti angka. Oke, setengah kali min 4 itu min 2, setengah kali 6 itu 3. Kita kaliin ke sini ya, hati-hati, min 2 kali 4 min 8, min 2 kali X min 2X, 3 kali 2 min 6, 3 kali min 2 min 6, 3 kali Y plus 3Y. Oke, kita kumpulkan X dengan X, yaitu 4X kurang 2X jadi 2X, min 2Y tambah 3Y jadi plus Y.
Min 8 sama 8-nya coret, tinggal min 6-nya aja. Jadi jawabannya 2x plus y min 6 sama dengan 0. Jadi kalau soalnya tuh yang melalui titik, persamaan garisnya cuma 1. Tapi kalau yang gradien, persamaan garisnya bisa 2. Kita lanjut yang terakhir yang menggunakan gradien, kita harus ubah dulu menjadi bentuk biasa ya. Kita cari A kecilnya yaitu min setengah dari A besar yaitu 2, min setengah dari min 4. B kecilnya juga sama, min setengah kali 6 yaitu min 3. Untuk mencari R adalah 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat kurang 8. Yaitu 4 tambah 13 kurang 8. 4 tambah 9 kurang 8 yaitu 13 kurang 8 atau 5. Sehingga R-nya itu akar dari 5. Kita tinggal masukkan rumus seperti yang nomor 4 ya. Oke, plus 3 sama dengan 2x min 2 gitu ya. Plus minus akar 5 akar 2 kuadrat plus 1. Kita kali pelangi, kita pindahkan ruasnya sehingga jadi sama dengan 0. Min 4 min 3 jadi min 7. Artinya kalau kita ambil plus maka min 7 tambah 5 jadi min 2. Kalau kita ambil minus, min 7 min 5 min 12. Jadi 2x min y min 2 sama dengan 0 atau 2x min y min 12 sama dengan 0. Kasus-kasus persamaan garis singgung lingkaran. Kasus 1. Gradiennya sejajar garis. Px plus Qy plus R sama dengan 0. Kalau seperti ini, M1-nya sama dengan M2 sama dengan min P per Q. Min koefisien X per koefisien Y. Kalau garisnya seperti ini, gampang. Tinggal lihat aja koefisien X-nya. Kasus 2. Gradien tegak lurus garis. Kalau seperti ini, kita balik dan tandanya kita ubah. Jadi Q per P. Mohon maaf ini salah ketik. Q per P, tandanya minusnya hilang ya, minus 1 per M1. Jadi tadinya min P per Q, minnya hilang jadi Q per P. Kalau tegak lurus jadi min 1 per M. Jadi kalau dia plus, sejajar itu plus, tegak lurusnya minus. Kalau sejajarnya minus, tegak lurusnya plus. Gitu aja ya konsepnya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, sejajar garis ini. Kita lihat tadi P-nya, oh ya ini kita langsung soalnya dulu, ada 4. Langsung ke pembahasan. Kita lihat ini ya, P-nya itu adalah 3, Q-nya min 4, berarti sejajar itu 3 per, min P per Q berarti 3 per 4 ya. Dengan R-nya akar 25 yaitu 5. Tinggal masukin rumus yang seperti tadi ya. Y sama dengan 3 per 4X tambah plus minus 5 akar 3 per 4 kuadrat tambah 1. Kita samakan penyebut. Sama-sama per 16. Sehingga akar 25-nya adalah 5, akar 16-nya adalah 4. Nah, karena pecahan kita boleh kali 4 ya. Jadi 4Y sama dengan 3X plus minus 25. Ini 5 kali 5, 25. 4-nya coret, ini jadi 4Y. Kita boleh pindah ke kanan, jadi 3X min 4Y plus minus 25 sama dengan 0. Jadi maksudnya 3X min 4Y plus 25 sama dengan 0, atau 3X min 4Y min 25 sama dengan 0. Pembahasan nomor 2, tegak lurus ya. Kalau tegak lurus itu berarti min 1 M. M-nya itu kan min 2 nih, koefisien X. Jadi jadi 1/2. Karena ini min ketemu min jadi 1/2. R-nya akar 5, masukin rumus. Y sama dengan setengah X plus minus akar 5 dikali akar setengah kuadrat tambah 1. Setengah kuadrat itu 1/4. Kita samakan penyebut, jadi 1/4 tambah 4/4. 1 tambah 4 kan 5 ya, akar 5 kali akar 5 akarnya hilang, jadi 5 doang, ini akar 4 adalah 2, jadi 5/2. Kita kalikan 2, 2Y sama dengan X plus minus 5, jadi kita bisa pindahkan Y-nya jadi X min 2, Y plus minus 5 sama dengan 0. Kita lanjut untuk yang ketiga.
Yang ketiga, sejajar garis, berarti kita tinggal lihat aja koefisien X-nya. Kalau udah Y sama dengan ya, berarti M-nya 2, gampang. Tetap A-nya 3, B-nya min 2, R-nya akar 5, M-nya 2. Kita masukkan rumus, jadi Y plus 2 sama dengan 2, X min 3 plus minus akar 5, akar 2 kuadrat plus 1. Akar 5 kali akar 5 itu 5, ya. Jadi Y plus 2 sama dengan 2X min 6 plus minus 5. 2-nya pindah, Y-nya pindah, jadi 2X min Y min 6 min 2 plus minus 5. Ini min 6 min 2 bisa jadi minus 8. Kalau plus jadi 2X min Y min 3 sama dengan 0. Kalau min 2X min Y min 13 sama dengan 0. Kita lanjut untuk nomor 4, yaitu tegak lurus. Kita lihat, kalau tegak lurus itu M-nya adalah koefisien Y per koefisien X. Koefisien Y-nya min 4/3. Ya. Oke, kita tinggal masukkan rumus, yaitu Y plus 2 sama dengan min 4/3 X min 3 plus minus 2 akar min 4/3 kuadrat tambah 1. Kenapa saya nggak tulis minusnya? Minus di kuadrat tetap plus gitu ya. Kalau di sini harus tulis. Kita samakan penyebut, 16 tambah 9 itu 25, akar 25 itu 5, akar 9 itu 3. Kita kalikan 3, jadi 3Y plus 2 ya masih dalam kurung ya. Ini min 4X plus 3, X min 3 plus minus 10. Ini kita buka kurungnya, 3Y plus 6, min 4X plus 12 plus minus 10. Kita pindahkan min 4X ke kanan jadi 4X plus 3Y. 12 pindah ke kiri jadi min 6 ya. 6 dikurang 12, 6 dikurang 12 jadi min 6. Plus minus pindah kemanapun tetap plus minus ya. Oke, kalau plus artinya 4X plus 3Y plus 4 sama dengan 0. Kalau minus artinya 4X plus 3Y min 16 sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi garis itu terhadap lingkaran ada beberapa kasus. Yang pertama, kasusnya itu adalah caranya dulu nih. Substitusikan dulu garis tersebut ke persamaan lingkaran. Nanti akan terbentuk persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian cari diskriminan. Rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ada 3 kasus. Kalau diskriminannya lebih dari 0 nih, lihat nih ya, yang garis merah. Garisnya memotong lingkaran di 2 titik. Kalau diskriminannya sama dengan 0, garisnya menyinggung lingkaran di 1 titik. Dan kalau kurang dari 0, maka garisnya tidak menyinggung lingkaran maupun memotong lingkaran. Jadi enggak dua-duanya. Kayak gini nih, kasus yang biru. Ini garis merah, garis ungu, garis biru. Langsung aja ke contoh soal ya. Ada 3 doang berarti. Kedudukan garis berikut terhadap lingkaran. Ini yang 0,0 dulu ya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu Y-nya sama dengan min 2X plus 5. Kita langsung aja substitusi Y yang ada di sini, kita ubah menjadi 2X min 2X plus 5. Seperti ini. X kuadrat tambah min 2X plus 5 kuadrat sama dengan 10. Yaitu X kuadrat tambah, ini dikuadratin jadi 4X kuadrat min 20X plus 25. Seperti ini, sama dengan 10. Kemudian, kita gabung X kuadrat tambah 4X kuadrat jadi 5X kuadrat min 20X. 25 ini 10 bisa pindah jadi min 10, jadi plus 15 sama dengan 10. Kita sederhanakan bagi 5. Kemudian, oke, kita sederhanakan biar lebih mudah ya dalam menghitung, yaitu X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Di sini kita bisa tahu A itu adalah koefisien X kuadrat, yaitu 1, B-nya min 4, dan C-nya 3 ya. Jadi B kuadrat min 4AC, 4 min 4 kuadrat. Ya, B 4 min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 3. Yaitu 16 kurang 12, yaitu 4. Dimana 4 itu lebih dari 0. Nah,
Kalau lebih dari 0, berarti garis tersebut menyinggung lingkaran, memotong lingkaran di 2 titik. Kalau kasus nomor 2, kita boleh jadi substitusi itu nggak harus Y sama dengan, kita boleh substitusi X sama dengan, yang gampang aja. Kalau saya substitusi Y sama dengan jadinya pecahan kan, mendingan X sama dengan. Boleh yang mana aja. Untuk ABC-nya sama. Kita substitusi X-nya diganti 3Y plus 10 kuadrat. Ya, kita kuadratkan jadi 9Y kuadrat tambah 3 kali 10 kali 2 yaitu 60Y tambah 10 kuadrat yaitu 100 tambah Y kuadrat sama dengan 10. 9Y kuadrat tambah Y kuadrat yaitu 10Y kuadrat tambah 60Y, 100 kurang 10 yaitu tambah 90 sama dengan 0. Kita sederhanakan, kita bagi 10, Y kuadrat tambah 6Y tambah 9 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 6, C-nya 9. Kita masukkan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 9, 36 min 36, yaitu 0. Karena D-nya sama dengan 0, maka garis tersebut adalah menyinggung lingkaran di 1 titik. Untuk pembahasan nomor 3, karena konsepnya ini dua-duanya punya koefisien, jadi saya nggak bisa mensubstitusi X sama dengan atau Y sama dengan kalau tidak jadi pecahan, mau nggak mau jadi pecahan ya. Jadi saya pilih yang paling gampang yaitu 2Y sama dengan min 3X plus 15, Y sama dengan min 3X plus 15 per 2. Kita substitusi. X kuadrat tambah min 3X plus 15 per 2 kuadrat sama dengan 10. Oke, bagaimana mengkuadratkan pecahan? Kuadratkan saja satu persatu. Atasnya dulu ya, min 3X kuadrat jadi 9X kuadrat. Tambah 2 kali min 3 kali 15X, yaitu 2 kali min 3 min 6 kali 15 min 90X, tambah 15 kuadrat yaitu 225. Per 2 kuadrat yaitu 4, sama dengan 10. Kita kalikan 4, jadi 4X kuadrat tambah 9X kuadrat min 90X plus 225 sama dengan 40. Oke, kita geser aja 40-nya ke kiri biar jadi sama dengan 0 ya. 9 tambah 14 ini 13X kuadrat min 90X plus 185 sama dengan 0. Ini agak besar ya, nggak bisa disederhanakan. Jadi A-nya 13, B-nya min 90, C-nya 185. Nah, D itu adalah B kuadrat min 4AC, sehingga hasilnya minus. Kalau kita hitung, kalau minus itu kan kurang dari 0. Berarti garis tersebut tidak menyinggung maupun memotong lingkaran. Oke, untuk kasus yang A, B ya, pusatnya ya. Konsepnya sebenarnya sama aja. Kita akan rubah Y sama dengannya, nomor 4, nomor 5 kita akan ubah dalam bentuk X sama dengan, dan nomor 6 kita akan rubah terserah mau yang mana aja, karena dua-duanya punya koefisien. Kita lihat jawaban yang nomor 4 ya. Kita substitusi, jadi gini nih, jangan dikuadratin dulu, substitusi dulu. Jadi X plus 3 kuadrat ditambah 2X min 5, Y-nya diganti gitu, baru min 2 kuadrat. Nah, ini min 5 min 2 jadi min 7. Baru kita kuadratin dua-duanya. Ini X kuadrat plus 2 kali 3 kali X plus 6X plus 3 kuadrat yaitu 9. Tambah 2X kuadrat yaitu 4X kuadrat min 2 kali 2 kali 7 min 28X plus 49 kurang 13 sama dengan 0. X kuadrat tambah 4X kuadrat jadi 5X kuadrat, 6 kurang 28 jadi min 22X, 9 tambah 49 min 13 jadi plus 45 sama dengan 0. Ini juga nggak bisa disederhanakan, langsung aja A-nya 5, B-nya min 22, C-nya 45. D itu B kuadrat min 4AC, kita hitung ya, agak besar memang, tapi kita bisa menghitungnya. Dan hasilnya negatif. Kalau negatif itu garisnya berarti tidak memotong maupun menyinggung lingkaran di titik manapun. Kita lanjut untuk kasus nomor 5. Yang kita substitusikan adalah X sama dengan, agar lebih mudah ya, X sama dengan 3Y plus 2. Nah, jadi X-nya saya ganti 3Y plus 2.
ya. Jadi 3Y plus 2 plus 3 kuadrat, Y min 2 kuadrat sama dengan 13. 2 tambah 3, 5, yaitu 3Y plus 5 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat sama dengan 13. Kita kuadratkan, ini jadi 9Y kuadrat tambah 5 kali 3 kali 2 ya, 30 kuadrat, 30Y tambah 5 kuadrat yaitu 25. Plus Y kuadrat min 2 kali Y kali 2 min 4Y plus 4 sama dengan 13. Kita gabung 9Y kuadrat tambah Y kuadrat 10Y kuadrat. 30Y min 4Y 26Y tambah 29 min 13 plus 16. Kita bisa sederhanakan sedikit, saya bagi 2. 5Y kuadrat plus 13Y plus 8 sama dengan 0. Jadi A-nya 5, B-nya 13, C-nya 8. Masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC, 13 kuadrat min 4 kali 5 kali 8, 169 kurang 160, 9. Yaitu lebih dari 0. Sehingga kalau lebih dari 0 berarti garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Oke, kasus terakhir nomor 6. Kita boleh substitusi yang mana aja. Saya ambil 2Y sama dengan min 3X plus 8, sehingga Y sama dengan min 3X plus 8 per 2. Sama seperti tadi, saya substitusi ya, seperti ini. Kita samain penyebut gitu ya. Ini kan 2 itu kan 4 per 2 ya. Kalau samain penyebut, plus 8, min 4 jadi plus 4 gitu maksudnya. Nah, ini dikuadratkan jadi X kuadrat plus 2 kali 3 kali X yaitu plus 6X plus 3 kuadrat yaitu 9. Ini min 3X kuadrat jadi 9X kuadrat plus 2 kali min 3 kali 4 yaitu min 24X plus 4 kuadrat yaitu 16 per 2 kuadrat yaitu 4 sama dengan 13. Karena pecahan saya kali 4 semua jadi 4X kuadrat plus 24X plus 36 ditambah ini yang atas semua sama dengan 13 kali 4-nya 52. Saya sederhanakan 4 tambah 9, 13X kuadrat. Ini X-nya habis ya. 36 tambah ini juga habis. Jadi cuman 13X kuadrat sama dengan 0. Akibatnya saya hanya punya A-nya doang 13, B-nya 0, C-nya 0. Terus gimana? Berarti D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC, yaitu 0. Kalau 0 dia menyinggung lingkaran di 1 titik. Oke, ini hubungan garis dengan lingkaran. Sekarang kita akan lanjut hubungan antara dua buah lingkaran. Ada 2 kasus, tapi kasus kedua itu ada banyak subcase-nya. Kasus pertama itu lingkaran sepusat, gampang. Lingkaran sepusat kalau pusatnya sama gitu ya. Kita lihat nih, ada lingkaran yang besar, pusatnya sama, terus ada lingkaran kecil, L2 pusatnya juga sama. Caranya gimana ngeceknya? Kita tinggal lihat aja pusatnya. Selidikilah apakah lingkaran ini pusatnya sama. Gampang, kalau yang A kan kita bisa langsung tahu ya. Pusatnya 3, min 2. Kalau yang B pusatnya tinggal dibagi min 2 nih. Min 6 bagi min 2, 3, 4 bagi min 2, min 2. Jadi pusatnya juga 3, min 2. Karena pusatnya sama, maka lingkaran 1 dan 2 adalah sepusat. Tidak perlu mencari jari-jarinya. Kasus 2, kalau lingkarannya tuh nggak sepusat. Kita anggap pusat lingkaran 1 itu P, pusat lingkaran 2 itu Q ya. Kalau saya anggap O1, O2, pusing nanti. Oke. Yang pertama ya, bersinggungan di dalam. Itu kalau jarak dua pusatnya itu sama dengan jari-jari yang kecil. Juga sama dengan setengah dari jari-jari yang besar. Kita bisa lihat nih. Ini ada lingkaran L1 yang besar ya. Pusatnya kita anggap P. Oke. Kita punya lingkaran kedua yang lebih kecil dan menyinggung lingkaran 1. Anggap pusatnya adalah Q. Nah, maka kita bisa lihat tuh, jarak antara PQ adalah jari-jari lingkaran 2. Ya kan? Juga setengah dari jari-jari lingkaran 1. Gitu. Jadi sama dengan jari-jari lingkaran yang kecil dan setengah dari jari-jari lingkaran yang besar. Kalau menyinggung di luar, bersinggungan di luar,
Itu syaratnya adalah jarak kedua pusatnya sama dengan jumlah dua jari-jarinya. Kita bisa lihat ada lingkaran satu seperti ini yang besar, anggap aja yang besar ya. Pusatnya P. Ada lingkaran dua yang lebih kecil, pusatnya Q. Mereka saling bersinggungan seperti ini. Maka jarak antara kedua pusatnya adalah yang besar ditambah yang kecil, ya kan? Terlihat dari gambar. Kasus ketiga. Subkasus ketiga, kalau dia saling lepas. Kalau saling lepas, maka jarak PQ-nya harus lebih besar dari jumlah jari-jarinya. Kita bisa lihat nih ya. Ini lingkaran satu, pusatnya P. Saya lepas tuh. Saling lepas tuh artinya nggak ketemu. Lingkaran dua, pusatnya Q. Mereka jarak kedua titiknya pasti lebih besar dari jumlah jari-jarinya. Ini kan jari-jari satu, jari-jari yang kedua. Ini masih ada lebihan sedikit gitu ya. Kasus keempat. Lingkaran yang kecil di dalam lingkaran yang besar, maksudnya gitu ya. Kalau jarak kedua titiknya kurang dari jari-jari yang kecil, di mana jari-jari yang kecil juga kurang dari jari-jari yang besar pastinya. Saya ambil contoh seperti ini, lingkaran satu yang besar, pusatnya P. Saya punya lingkaran yang kedua lebih kecil, tidak menyinggung ya, lebih kecil seperti ini. Seluruhnya ada di dalam. Dengan pusat Q, lihat jarak PQ-nya kecil banget kan, lebih kecil bahkan dengan jari-jari L2, dari jari-jari L2 gitu ya. Kasus terakhir, subkasus terakhir, kalau dia berpotongan. Nah, ada dua kasus nih berpotongan. Yang pertama, kalau dia berpotongan tapi lebih besar di gambarnya itu lebih besar di luar. Kita lihat nih ya, lingkaran satu pusatnya P. Gambarnya lebih besar di dalam nih. Lingkaran lebih besar di dalam Q. Pasti jarak PQ-nya itu ada di antara jari-jari yang kecil dan jari-jari yang besar. Jari-jari yang besar yang segini, masih lebih kecil. Tapi jari-jari yang kecil cuma segini, gitu. Dia lebih besar daripada jari-jari yang kecil, tapi lebih kecil dari jari-jari yang besar, gitu. Tapi kalau berpotongannya dia lebih besar di luar, seperti ini, lingkaran satunya pusatnya P, lingkaran duanya pusatnya Q. Nah, lebih besar kan di luar. Nah, jarak PQ-nya itu memang lebih besar dari jari-jari yang kecil, tapi hanya lebih kecil daripada jumlah kedua jari-jarinya gitu. Oke, kita lanjut ya. Saya rangkum seperti ini, ada 6 case ya. Bersinggungan di dalam jika jaraknya itu sama dengan jari-jari yang kecil, bersama dengan setengah jari-jari yang besar. Bersinggungan di luar jika jaraknya adalah jumlah kedua jari-jari. Saling lepas jika jaraknya lebih dari jumlah kedua jari-jari. Lingkaran di dalam lingkaran jika jaraknya kurang dari dari jari-jari yang kecil. Berpotongan tapi dia bagian kecilnya di luar jika jaraknya di antara jari-jari yang kecil dan jari-jari yang besar. Kalau berpotongan tapi bagian kecilnya di dalam, itu jaraknya di antara jari-jari dan jumlah kedua jari-jari. Apa sih jarak? Jarak itu kita pakai rumus Pitagoras ya. Jika P-nya itu A1 B1, Q-nya A2 B2, maka jarak PQ adalah akar dari A2 min A1 kuadrat tambah B2 min B1 kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Tentukan kedudukan dua buah lingkaran berikut ini. Ada 6 kasus. Ini berurutan ya, tapi kalau di soal nanti kan kamu nggak akan berurutan. Jadi kamu harus paham banget kapan dia bersinggungan, di dalam, di luar, dan seterusnya. Ada 6 soal, saya sengaja variasi, ada yang pusatnya 0, 0, AB gitu ya, bebas. Kita lihat kasus nomor 1. Soal nomor 1 jelas pusatnya 0,0 ya. Kalau kayak gini jari-jarinya akar 5. Yang 2 pusatnya adalah 2,-1, jari-jarinya akar 20, yaitu 2 akar 5. Nah, kita tinggal cari jarak PQ ya. Kita ambil rumusnya, yaitu 2 kurang 0 kuadrat tambah min 1 kurang 0 kuadrat, yaitu akar dari 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat, akar dari 4 tambah 1, yaitu akar dari 5. Nah, akar 5 ini kita bisa lihat adalah R kecil ya, sama ya, juga setengah dari R yang besar.
Untuk menentukan R kecil dan R besar gampang, yang lebih kecil ya pasti R kecil, yang lebih besar pasti R besar gitu ya. Artinya kalau dia jaraknya sama dengan R kecil sama dengan setengah R besar, artinya L1 dan L2 bersinggungan di dalam. Oke. Kasus kedua. Kasus kedua, pusatnya masih 0,0 tapi jari-jarinya akar 4 yaitu 2. Terus kalau nyari seperti ini kita ubah dulu menjadi bentuk A, B ya. Saya jelaskan cara mudahnya yaitu gini. X min 6 bagi 2, X min 3 kuadrat tambah Y min 8 bagi 2, min 4 kuadrat ya. Sama dengan 16-nya pindah ke kanan, min 16. Ini 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu 9 ditambah min 4 kuadrat yaitu 16. Ini coret ya. Jadi L2-nya adalah X min 3 kuadrat tambah Y min 4 kuadrat sama dengan 9. Kalau udah seperti ini ketahuan kan ya, A-nya 3, B-nya pusatnya 3,4, jari-jarinya 3. Oke, kita langsung masukkan rumus. Akar dari 3 kurang 0 kuadrat tambah 4 kurang 0 kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat yaitu akar 9 tambah 16, akar 25 yaitu 5. Di mana 5 ini adalah jumlah kedua jari-jari, 2 tambah 3 yaitu 5 ya kan. Sehingga L1 dan L2 saling bersinggungan di luar. Pembahasan nomor 3. Kita bisa lihat pusatnya min 2, min 1 dan jari-jarinya 2. L2 kita ubah dulu, masih sama seperti nomor 2 ya, saya nggak bahas. Pusatnya 3,4, jari-jarinya 3, sama kayak nomor 2, kasusnya sama persis soalnya. Rumusnya kita masukkan yaitu 3 kurang min 2 yaitu 3 tambah 2 kuadrat tambah 4 kurang min 1 yaitu 4 tambah 1 kuadrat ya. Akar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat, 25 tambah 25 yaitu akar 50. Akar 50 itu 5 akar 2. 5 akar 2 ini lebih dari 3 tambah 2 ya. 3 tambah 2 kan 5. Berarti dia tidak berhubungan atau saling lepas. Kita lanjut. Kita lihat untuk nomor 4, pusatnya min 2,3, jari-jarinya akar 5 yang L1-nya. L2-nya pusatnya min 2,2, jari-jarinya akar 10. Oke. Kita masukkan rumus, jadi min 2 kurang min 2 yaitu min 2 tambah 2 kuadrat ditambah 2 kurang 3 kuadrat. Min 2 tambah 2 itu 0, 2 kurang 3 min 1. 0 tambah 1 yaitu 1. Nah, dimana 1 ini kecil banget, kurang dari jari-jari yang paling kecil sekalipun. Yang kecilnya aja akar 5 ya, apalagi yang besar. Sehingga dia lingkaran yang kecil berada di dalam lingkaran yang besar. Yang kecil itu yang L1 ya, karena jari-jarinya lebih kecil. Kita lanjut untuk kasus nomor 5. Nomor 5 kita ubah dulu ke dalam bentuk kurung ya. Ini jadinya min 6-nya dibagi 2 jadi X min 3 kuadrat tambah plus 8-nya bagi 2 jadi plus 4 kuadrat. Sama dengan 16-nya pindah ke kanan, min 16 ditambah 3 kuadratnya 9, 4 kuadratnya 16 gitu ya. Jadi X min 3 kuadrat tambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 9. Dengan pusatnya 3, min 4 dan jari-jarinya 3. Kasus kedua juga sama, min 2-nya saya bagi 2 jadi min 1, 4-nya saya bagi 2 jadi plus 2. Ini 4-nya pindah ke kanan, min 4 tambah 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Ya, ini coret tinggal 1. Seperti ini L2-nya berarti pusatnya 1, min 2, jari-jarinya akar 1 yaitu 1. Nah, ini saya rubah ya jari-jari besarnya, R besarnya yang atas, R kecilnya yang bawah, karena yang atas 3, yang bawah 1 lebih kecil ya kan. R kecil itu jari-jari yang kecil, R besar jari-jari yang besar. Masukkan rumus untuk mencari PQ yaitu 1 kurang 3 kuadrat tambah min 2 plus 4 kuadrat ya, karena dikurang minus. 1 kurang 3 itu min 2 tambah 4 itu 2. Min 2 kuadrat 4 tambah 4 yaitu 8. Di mana akar 8 adalah 2 akar 2. 2 akar 2 ini lebih besar daripada 1, tapi lebih kecil daripada 3. Sehingga
Artinya mereka berpotongan di 2 titik, tapi posisinya bagian kecilnya di luar ya. Kasus nomor 6. Bukan nomor 5, ini salah. Kita ubah dulu, lihat. Kalau seperti ini, X-nya min 4, saya bagi 2 jadi min 2, Y-nya nggak ada temen, jadi 0. Sama dengan, ini nggak ada angka, jadi 0 tambah ini kuadrat, 4. Pusatnya 2,0, jari-jarinya akar 4 yaitu 2. Kalau yang seperti ini, X-nya nggak ada temen yaitu 0, Y-nya plus 2Y yaitu dibagi 2 plus 1, terus min 4-nya pindah ke kanan yaitu 4 ditambah 1 tambah 0 tambah 1 kuadrat yaitu 1. Oke, berarti pusatnya 0,-1, jari-jarinya akar 5. Kita akan masukkan rumus 0 min 2 kuadrat ditambah min 1 min 0 kuadrat yaitu 4 min 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat yaitu 4 tambah 1 yaitu akar 5. Akar 5 ini sama dengan R besar ya, tapi nggak ada keterangan kalau sama dengan R besar apa, nggak ada. Tapi akar 5 ini lebih dari R kecil, lebih besar dari R kecil, tapi lebih kecil daripada jumlah dari mereka. Nggak lebih kecil dari R besar, cuma lebih kecil dari jumlah mereka. Sehingga dia berpotongan di 2 titik juga, cuma bagian kecilnya yang di dalam, besar di luar. Oke, sekian kiranya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.